19404037 dari jurusan Tadris Matematika A, BP 19, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Dasar yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD, yang mana pembuatan video saya kali ini berisikan penjelasan mengenai kesimpulan materi setelah UAS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ringkasan materi Matematika Dasar disusun oleh Elsa Skenila Putri NIM 1914040037 semester 4 Tadris Matematika A, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Definisi relasi rekursif. Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Nah, suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Jenis-jenis relasi rekursif. Suatu relasi rekursi linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1AN dikurang 1 ditambah C2AN dikurang 2 ditambah sampai dengan tambah CKAN dikurang K dengan C1, C2 sampai dengan C3 adalah bilangan real dan CK tidak boleh sama dengan 0. Untuk penyelesaian relasi rekursif itu untuk mendapatkan solusi khusus kita menggunakan nilai awal yang diketahui. Jika pada gambar ada dua persamaan, maka dari persamaan 1 dan 2 dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan 1, min 1. Sehingga solusi khusus dari relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2 adalah AN sama dengan 3 dikali 2AN dikali min 1N. Kemudian contoh yang kedua, tentukan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 6AN dikurang 1 dikurang 9AN dikurang 2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6. Nah, untuk bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi tersebut yaitu AN sama dengan 6AN dikurang 1 dikurang 9AN dikurang 2 atau AN kurang 6AN dikurang 1 ditambah 9AN dikurang 2 sama dengan 0. Maka R2 dikurang 6R ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian untuk contoh yang ketiga, persamaan karakteristik di atas memiliki akar-akar karakteristik kembar, yaitu R1 sama dengan R2 yang itu sama-sama bernilai 3. Maka bentuk umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar kembar adalah AN sama dengan C1 dikali R1N ditambah C2 dikali NR1. Kemudian untuk akar-akar karakteristik kita mempunyai peraturan yang mana misalkan M1 dan M2 adalah akar penyelesaian dari persamaan karakteristik serta D adalah diskriminan persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, jika M1 tidak sama dengan M2 maka D lebih besar dari 0. Maka solusi umum persamaan kuadrat tersebut adalah Y sama dengan C1E M1X ditambah C2E M2X. Kemudian untuk yang kedua, jika M1 sama dengan M2 yaitu sama-sama M, maka D sama dengan 0. Untuk solusi umum persamaan kuadrat tersebut adalah Y sama dengan C1E MX ditambah C2X E MX. Dan untuk poin yang ketiga, jika akar imajiner atau D kecil dari 0 berbentuk M1, 2 sama dengan A kurang lebih dari B1, maka solusi umum persamaan kuadrat tersebut adalah Y sama dengan E AX, yaitu C1 sin BX dan C2 cos BX, atau itu merupakan rumus dari Euler. Fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit adalah fungsi yang berbentuk deret kuasa yang digunakan untuk mempresentasikan barisan secara efektif dengan menjadikan suku-suku barisan menjadi koefisien dari variabel XX di dalam bentuk formal deret kuasa. Fungsi pembangkit dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Definisi: fungsi pembangkit biasanya untuk barisan
A0, A1, A2 sampai dengan AK, dan untuk A0, A1, A2 sampai dengan AK adalah deret tak hingga. Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 tak hingga AK XK sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X2 ditambah A3X3 sampai dengan seterusnya. Kemudian untuk dasar poset, suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengukuran tak lengkap atau relasi pengukuran parsial atau partial ordering relation jika ia bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Yang pertama yaitu tadi bersifat refleksif, yaitu ARA untuk setiap A elemen S. Kemudian untuk antisimetris yaitu ARB dan BRA, maka A sama dengan B. Kemudian untuk sifat yang ketiga itu transitif, yaitu jika ARB dan BRC maka A adalah RC. Nah, pada himpunan S berikut dengan urut parsial pada S dikatakan himpunan urut parsial atau poset atau partial ordered set. Secara intuitif di dalam suatu relasi pengurutan parsial, dua benda saling berhubungan. Jika salah satunya lebih kecil atau lebih besar daripada atau lebih pendek atau lebih tinggi daripada yang lainnya menurut sifat atau kriteria tertentu. Memang istilah pengukuran atau ordering berarti bahwa benda-benda di dalam himpunan itu diurutkan menurut sifat atau karakteria tersebut. Akan tetapi jika ada kemungkinan bahwa dua benda di dalam himpunan itu tidak berhubungan dalam relasi pengurutan parsial, dalam hal demikian kita dapat membandingkan keduanya dan mengidentifikasi mana yang lebih kecil atau lebih rendah. Itulah alasan digunakan istilah pengukuran parsial atau partial ordering. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pohon. Definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah atau terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, pada gambar ada 4 gambar di sini. Pada gambar pertama itu merupakan bentuk pohon, gambar kedua juga merupakan gambar pohon, dan gambar ketiga itu bukan pohon, dan gambar keempat itu bukan pohon. Poin yang kedua kita masuk ke hutan atau forest. Adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, setiap komponen di dalam graf terhubung, maka itu disebut dengan pohon. Pada gambar di atas telah jelaskan bahwa hutan itu terdiri dari 3 buah pohon. Maka pada gambar tersebut pada 3 gambar tersebut itu merupakan sebuah hutan. Masuk ke poin yang ketiga yaitu algoritma prima. Langkah untuk menentukan algoritma prima itu ada yang pertama yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum atau masukkan ke dalam T. Kemudian langkah kedua, pilih sisi yaitu sisi U dan V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Nah, kita masukkan UV ke dalam T. Dan untuk langkah algoritma prim yang ketiga yaitu ulangi langkah yang nomor 2 tadi sebanyak N kurang 2 buah kali. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua itu sebanyak N berapa kita ngulang kemudian dikurang 2 kali. Kemudian masuk ke terminologi pada pohon merakar. Anak atau children atau orang tua atau parents, yang mana B, C dan D adalah anak-anak simpul A,
Yang A adalah orang tua dari anak-anak itu. Mana pada gambar di sini dijelaskan bahwa A punya anak yaitu B, C, D, dan anak B yaitu E, F. Kemudian anak E yaitu H, I, J. Kemudian anak D yaitu G. Kemudian anak G yaitu K, dan anak K adalah L, M, N. Kemudian masuk ke lintas yang kedua yaitu lintasan atau path. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Nah, panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Kemudian untuk yang ketiga yaitu saudara kandung. Ada istilahnya dalam pohon yaitu saudara kandung atau sibling. Yang mana yaitu F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Nah, pada gambar di samping kita dijelaskan kenapa F bukan saudara kandung E, karena dia dia berpisah. Nah, kemudian yang penjelasannya untuk A, anak kandungnya itu B, C, dan D. Kemudian untuk anak kandung B yaitu E, F. Kemudian untuk anak kandung E sama dengan H, I, J. Kemudian untuk anak kandung D yaitu G, dan anak kandung G adalah K, dan anak kandung K adalah I dan M. Maka E dengan K bukan merupakan saudara kandung, namun karena orang tua mereka berbeda. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.